Halo, Assalamualaikum. Silakan, siapa yang dulu tadi masuknya? Yang dulu tadi siapa? Bella. Hana atau Bila? Apa? Yang dulu masuk tadi siapa dulu masuk? Bella, Pak. Bella. Oh, Bella cuma. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Sparta. ya, Kemarin kan minta kalau perusahaannya itu tetap dimasukin yang dia ngasih dividen selama 5 tahun. ya. Kalau misalkan dia 5 tahun, dalam 5 tahun cuma ngasih dividennya cuma setahun doang, tetap dimasukin atau nggak usah Pak? Itu udah berapa perusahaan kayak gitu yang setahun itu udah berapa perusahaan? Baru satu sih saya nemu yang cuma bagian dalam 5 tahun setahun doang. Ya udah keluarkan aja itu. Oke Pak. Ya terus. Udah itu aja. Ya. Oke. Terus Hana apa? Itu sebentar. Bila nanti kau pakai itu apa? Uh, uh, Unbalance data panel ya. Apa tuh Pak? Unbalance data panel. Kamu kan semua arti beberapa perusahaan kan nggak penuh datanya. Unbalance, pakai unbalance data panel, unbalance. Jadi di Eviso ada dua, balance data panel sama unbalance data panel. Jadi kalau unbalance data panel itu kalau datanya nggak lengkap, misalnya data kamu 10 tahun, satu perusahaan mungkin hanya 4 atau 5 tahun aja. Nah itu. Oke, unbalance. Lihat di Evis, buku Evis karangan siapa si Wing Winarno yang bahasa Indonesia ya, supaya biar ngerti. Itu ada unbalance pakai ya. Iya Pak. Oke, si Hana silakan Hana. Di mute masih nggak kedengaran suaranya? Suaranya kedengaran? Hana ke-mute tuh. Nggak tahu kemana tuh. Atau kamu coba keluar dulu nanti masuk lagi. Coba keluar dulu masuk lagi. Belum kedengaran suaranya. Coba keluar dulu masuk lagi deh. Sudah Pak? Udah. Sudah. Kan Hana kan kemarin udah nyoba yang pas Sparta bilang, yang pas Sparta bilang yang min 0,3 sampai min 0,8 itu Hana buang. Iya. Tapi kan itu kan udah dapet 56 perusahaan. Setelah Hana olah data lagi itu tetap nggak bisa Pak. Gimana gambarannya gimana? Gambarannya gimana? Coba lihat. Udah kamu regresi lagi ya? Di regresi? Iya udah. Iya. Nggak bisa. Sebentar ya Pak. Iya. Kalau nggak bisa, kamu baca buku si Ghazali ada bukunya. Bagaimana treatment kalau residual itu tidak normal. Ghazali. Ada punya buku Ghazali? Iya Pak. Belum. Nah, ada di situ. Treatment kalau dia residualnya itu nggak normal, gimana treatmentnya? Sudah keluar belum Pak review saya? Belum. Kan ini data saya Pak. Tapi ini yang belum saya buang, ini masih yang full kayak kemarin Pak. Dibuang aja. Dibuang baru yang min 0,3. Ya dibuang baru di regres lagi. Pakai file baru, save as. Oh, ini udah saya save, Pak.
Udah, ya, udah save yang file baru nggak? File baru ini. Kalau ini file baru ya. Iya, Pak. Nah, itu udah kamu hilangin data yang row berapa tuh yang min 3 min 0,3 sampai min 0,8 tuh row berapa? Sebentar ya, Pak. So, buka data worksheet itu ya, data worksheet itunya. Harusnya pimpinan di Excel di Excel. Data ini saya Pak Excel. Kalau di Excel delete-nya jangan di situ, jangan di reviews, nanti bikin lagi file baru. Oh iya, Pak. Belum kamu delete ya, yang row-row itu kamu belum kamu delete. Gua kamu tandain dulu diwarnai mana yang nilai min 0,3 sampai min 0,8 itu kamu tandai warnanya. Dan pindah ke page yang baru dari Excel itu. Tapi kan kemarin saya juga udah nyoba ya Pak, yang min 0,3 ke atas itu udah saya hapus juga Pak. Mana? Tapi tetap nggak normal. Terus datanya udah saya. Data mana yang kamu hapus ini? Data mana? Itu. Udah kamu hapus itu mana? Belum saya. Nama variabel jangan pakai X1, X2 itu nama simbol variabelnya ya. Halo Hana. Iya, gitu, Pak, biar ya. tahu X1 itu apa gitu. Iya, X1 nama simbol variabelnya ya. Iya Pak. Jika di rename aja, tidak usah di rename aja harusnya. Maaf.
Udah. Udah keluar belum, Pak? Iya kan ini kan udah saya Nah, keluarin Pak yang min 0,3 ke ini atas. kamu filenya save kamu. Ke bawah min Save. 0,3. Kamu bisa nggak save file ini? Bisa nggak nge-save-nya? Save as. Bisa, Pak. Save as. Ini enggak. Mungkin bikin itu data skripsi ya, bikin direktori data skripsi Ivius. Direktori bikin data skripsi Ivius. Iya, Pak. Direktorinya bikin data skripsi. Jadi kalau harus buka, kamu jangan masukin lagi data baru ya. Yang lama itu. Iya, Pak. Direktori bikin direktorinya data skripsi Ivius itu. Direktorinya. Iya, Pak. Itu usah lagi nyari kalau dikumpulkan. Iya kan ini udah ya, Pak. Ya, terus kamu regres. Terus ini hasil untuk iya. Kamu regres. Dapat ini, Pak. Terus ini residualnya mana? Buka residual. Ini kamu save ini apa yang upload ini save ini. Namanya apa? Iya, Pak. Ini Pak probability-nya tetap Belakang itu ngeri ya. Sekarang 0, berapa tuh? 0,3 masih ada tuh, 0,3 masih ada. 0,0. Min 0,3 masih ada, belum kamu buang. Min 0,3. Masih ada tuh. Ini Sudah. muncul min 0,3 ada. Oh, berarti kalau kayak gitu masih ada. Angka data min 0,3 itu belum semuanya kamu delete. Masih ada min 0,3, masih ada min 0, berapa itu. Dalam buku delete datanya. Ini, Pak. Oh, ini di residual, jangan data residual. Oh, ini data residual, ini bukan residual ini. Oh, dilihat di mana sih? Selama ini dilihat di mana? Data residual. Gimana, Pak? Oh, salah dilihat kamu itu. Jadi kamu buka data residualnya. Waduh. Coba data awal, coba buka data awalnya. Salah kamu dilihat yang mana? Bukan data variabelnya kamu dilihat, data awal di Fuse-nya, Pak. Ya kamu itu nanti bukan data variabel tapi residualnya, catat residualnya berapa. Bisa residual min 0,3 itu row-nya berapa itu. Ada data di row itu di delete semua. Coba kamu buka daftar yang awal ini, jangan data ini. Data awalnya. Mana file awalmu, mana file yang awal, yang data awal mana filenya? Buka aja file itu. Mana filenya? Yang di Excel-nya, Pak. Enggak, kamu kan data Ivius yang regresi. Yang Excel, Pak. Bukan, kamu kan ada Ivius regresi pertama itu mana yang sebelum di delete residual yang nilai residual yang min 3 itu mana? Yang sebelum kamu sebelum kamu delete itu mana datanya? Kan di Iviusnya itu. Regresi pertama dulu mana? Sebelum di delete. Ada enggak? Kamu salah itu prosesnya. Saya kasih tahu lagi itu. Coba yang data awal sebelum di delete min 0,3 sampai 0,8 semua delete yang mana datanya awal datanya. Coba kau masukin lagi deh itu di Fuse yang data awal dulu Excelnya. Masukin di Fuse. Iya, Pak, yang tadi. Bukan yang tadi, Iya, yang tadi Pak. kan sudah delete tuh. Sudah kamu delete. Oh, masukin lagi.
Iya, data Excel yang sebelum kamu delete itu kan ada data aslinya, itu data di Excel Yang data awal. awalnya. Itu masuk lagi di Excel, di Views, diolah lagi. Kamu ada nggak? Kalau ada file, bukanya file itu, file Views itu ada. Kalau nggak ada, aku buka lagi baru. Saya nggak ngerti, kamu gini. Kalau tertib Iya Pak, file. ini lagi saya buka. Salam. Iya, ini lagi saya buka Pak. Ini Pak, udah muncul belum Pak yang 66 observasi? Ya, udah 56, 56. 56. Ini kan awalnya 60, awalnya kan Yang 66 66 Pak, yang masih yang ada min 66 itu kamu 0,3-nya. sajikan, data kan 66 kan? Oh, berarti Data belum kan 66 ditampil. awal. Aduh, gimana? Saya tampil. Gimana? Nggak mau lihat saya. Yang ini Pak, lagi proses Pak. Muncul ya Pak? Udah muncul. Ini Pak. Jadi kamu itulah, kamu regresnya. Iya, sebentar Pak. Pakai data panel nggak? Jangan pakai cross section loh, data panel loh. Bisa data panel. Kan saya datanya cross section Pak. Kok dua? Nah, itu kemudian lihat residualnya mana? Residualnya, cari lihat residual. Ini Pak. Nah itu kan, terus nanti kebuka ada data residual buka. Itu kan grafiknya dalam bentuk data. Ini kan min 0, berapa nih? Min 0,2 nih, 0,2 nih yang itu tuh. Bukan min 0,3. 0,2 ke atas ke bawah, min 0,2. Itu buka itunya, profit residual. Itu profit residual tadi. Data residual yang tadi. Bukanlah bentuk diagram ini, bentuk angka-angka actual fit itu. Coba residual buka lagi itu. Buka lagi. Residual bukan yang ini. Residual yang itu yang itu actual fit residual itu, actual fit residual. Bukan. Atau enggak gini aja deh Pak, saya nyari tahu sendiri dulu aja, saya cari di bukunya dulu aja. Kamu bisa nggak ngerjakannya? Misalnya kalau yang residual itu yang di itu, lihat residual itu row berapa? Residual itu misal row 02 itu ada di row 12, row 12 itu di delete. Dicatat dulu dua row itu row berapa yang residual yang harus dihilangkan itu. Min dia itu.
Coba gitu, kau cari layarnya layar kedua ini mana itu? Ya, saya cari dulu ya. Terus lagi kita baca buku ekonometrinya. Nggak bisa di sini nih. Iya Pak. Kalkulasi Yaudah nanti susah. saya cari tahu Iya, sendiri dulu ya Pak. iya, iya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak ya, saya share kemarin itu masih ini Pak, dari bab 1, 2, 3 sampai dapus Pak. Udah kamu koreksi, udah 1, 2 udah koreksi. Udah Pak, 1, 2 udah koreksi, masuk ke bab 3 Pak. Gedein tuh kata kecil, gedein, dibesain, gedein. Iya, Pak. Udah gede ya Pak? Kurang Pak? Mana? Udah kelihatan Mbak? Udah. Iya. Ini bab 2 atau bab 3 nih? Ke bab 3 Pak. Kemarin itu ada revisi Bapak itu terkait penulisan di bab 3-nya Pak, subbabnya dari populasi. Ya langsung buka bab 3. Iya Pak. Bab 3 kau ada kerangka pemikiran nih. Iya Pak. Kau ada kerangka pemikiran di bab 3. Ini bab 3 itu nggak ada kerangka pemikiran. Coba lihat itu apa di buka buku panduan tesis, buka panduan tesisnya, buka panduan tesis. Buka panduan tesis yang kamu download di kampus itu seperti apa? Buka panduan tesisnya. Pak. Kemarin itu udah baca Pak, belum ini Pak, belum. Di download lah, jangan dibaca, download. Kalau melihat tesis sebelumnya dari bukan buku senior, panduan Pak. tesis, buku panduan tesis 2 coba download aja. Buku panduan tesis. Iya, Pak. Seperti apa buku panduan tesis itu? Bab 3 itu apa isinya? Udah ketemu? Udah ketemu buku panduan tesisnya? Sebentar Pak. Ya, Ada dia di kampus, di kampus. Udah Pak, saya share Pak. Buka yang pedoman dulu ya Pak ya. Panduan tesis udah ada nih. Halo Pak. Halo, kamu share aja. Share screen-nya keblok Pak. Tahu Kok keblok? X gitu. Kok keblok sih? Setelan bener Pak. Presentasikan jendela, Anda harus memberikan izin untuk berbagi layar. Tadi cuma gambar aja. Kalau udah keluar dia nggak bisa lagi Pak. Kenapa ya Pak? Apa? Nggak bisa membagikan lagi dia. Itu mungkin Tadi bagikan udah, terus udah dikeluarin share screen-nya lagi. Dia nggak bisa. coba saya yang saya cari di kampus ya. Di kampus.
Ini tesis ini 2017 ya. Saya aja buka nih, saya. Lihat, udah kelihatan belum? Udah Pak, sudah Pak. Udah kelihatan ya, udah. Udah Pak. Ini ya. Ini buku panduan tesis yang S2 2017. Saya justru orang ini, orang apa? Ini. Kelihatan ya? Iya, Halo? kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Bab 3 siapa nih? Prinsip tertib silanya tesis, format. Proposal bab 3 objek penelitian 9. Coba bagi bab 3. Bab 3 ya. Bab 3, waduh. Aduh, ini tesis sih. Mana sih? Yang ini kali Pak, tadi saya lihat ada formatnya sih Pak. Ini nih, objek nih. Ya, iya. Objek penelitian. Uji Gitu. penelitian. Kamu apa pertama? Oh, ini isinya. Penelitian penyelesaian penelitian apa siapa. Jadi populasi sampelmu ya, siapa itu. Iya Pak, populasi dan sampel saya taruh di subbab selanjutnya Pak. Desain penelitian, deskripsi dan predikatif itu kualitatif. Ya. Ini nama desain penelitian, contoh eksperimental atau non eksperimental. Ya. Ini teknik pengambilan sampel. Ya kan? Kemudian juga prosedur pengumpulan data. Kemudian definisi operasional variabel. Variabel itu kamu jelaskan ini ringkasan nih. Jadi saya jelaskan misalnya variabel penelitianmu apa itu. Misalnya variabel penelitianmu ada independen. Independennya apa? Dependen bukan namanya itu siapa itu. Jelaskan konsep dependen variabelmu apa. Misalnya variabelmu pakai A. Jelaskan konsep A itu apa. Itu kalau dia pakai kalau kamu kan bukan kuesioner kan, kualitatif kan. Kualitatif mau jelaskan formulasinya apa, menurut siapa yang kamu pakai. Kalau di bab 2 kan kamu dijelaskan pengukuran tuh, kamu jelaskan kamu pakai apa. Bisa pakai pengukuran yang metode A. Metode A itu kamu masukkan di sini. Variabel A, definisinya apa, jelaskan definisinya. Kemudian juga rumusnya apa, rumus pengukurannya seperti apa, menurut siapa. Kemudian nanti itu ya, kemudian indikator itu maksudnya apa, indikasi kalau dia tinggi atau rendah itu seperti apa. Rumusnya itu kamu jelaskan, maksudnya apa rumus, arti rumus apa. Itu mesin variabel kamu jelaskan. Ya. Kemudian selanjutnya list data itu juga dengan penjelasan metode list data yang akan digunakan. Kamu tuliskan EVS menggunakan apa tuh? EVS Pak. EVS. Bukan ya itunya data panel atau data apa? Data series Pak. Series, nah jelaskan itu di sini. Metodenya menggunakan metode atau beberapa menggunakan metode atau beberapa data akan analisis. Ya. Iya Pak. Nah, kemudian juga penjelasan bagaimana model persamaan, bukan persamaan penelitian maksudnya. Jelaskan persamaan penelitian itu mau apa? Persamaan penelitianmu yang persamaan yang efisien seperti apa? Juga masing-masingnya. Ya. Udah habis itu uji hipotesis. Ini salah, ada lagi uji hipotesis. Uji hipotesis seperti apa? Masih kurang. Cek dulu Pak ke bab 3 boleh Pak?
apa Iya, yang ini ya, Pak. ya Kalau urutannya dari subbabnya memang belum sesuai sih Pak sama ini sama panduan penulisannya. Cuman kalau di dalamnya apa penulisannya masih ada yang kurang mungkin bisa dikoreksi Pak. Saya share. Aduh, susah banget sih share. untuk mana nih? Untuknya nutupnya mana nih? Nutupnya stop apa sentingnya? Dah. Udah. Buka lagi punya kamu. Ya. Pak Sparta mau izin logout sebentar ya Pak. Mungkin karena ini Pak nggak tahu atau apa. Baru Iya, saya login biar bisa screen ya Pak. Sebentar ya Pak. Kalau di share screen ini kelihatan nggak Pak apa yang saya share Pak? Windows-nya Pak. ini udah. Udah. Ya. Udah saya kirim ke email ya Pak. Nah, kemarin itu Pak saya ambil metode penelitiannya itu penulisannya kebetulan ada senior dari IBS yang baru lulus juga gitu Pak. Nanya apa? Bimbing siapa? Kok nggak salah Pak Sparta juga deh. Si Vinta Pak, kenal Pak? Siapa? Pak Sparta juga kok nggak salah pembimbingnya bukan ya Pak? Ya? Pinta bukan sama saya itu, bukan sama saya. Pinta Oh, bukan sama saya. nah, iya Pak. Jadi minta tolong dia juga gimana penulisan yang benar gitu, kerangkanya yang benar. Kalau sesuai tesisnya dia sih seperti ini Pak, tapi mungkin beda pembimbing beda ini kan Pak ya. Karena Sama, sesuai buku panduan aja. iya buku panduan ya Pak. Kan mungkin Di bab 3 ini tadi kan kalau sesuai pedoman tadi ada objek penelitian, desain penelitian, teknik sampel, prosedur pengumpulan data, definisi dan analisis data ya Pak ya. data itu ada hipotesis, ada persoalan penelitian, ada variabel, ada persoalan penelitian, terus ada uji normalitas, uji gejala klasik, Iya. ada uji itu, terus ada nanti uji hipotesis itu loh Iya Pak. dari data itu. Itu konometriknya situ. Metriknya juga ada saya lampirin di bawah Pak. Mungkin nanti memperbaiki di subbabnya aja Pak, mencocokkan nanti di subbab yang mana gitu Pak. Iya. Mau atur lagi tempatnya. Iya Pak. Ada pengembangan hipotesis Pak. Hubungannya dari variabel. Ya, pengembangan hipotesis bab 2. Iya Pak. Pengembangan hipotesis bab 2, kalau itu uji hipotesis, bab 3 itu uji hipotesis. Cara uji hipotesis secara ekonometrik seperti apa? Iya Pak. Kalau pengembangan hipotesis bab 2 beda lah. Iya Pak, saya juga agak bingung kemarin itu Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Kok bisa 2 kali jadi ini hipotesis ya, ada di bab 2, ada di bab 3 lagi gitu. Bukan 2 kali itu pengembangan hipotesis itu di bab 2 isinya bagaimana kamu dasar kamu nyusun hipotesis seperti apa, nyusun hipotesisnya. Itu dari lokatori, grand teori dari hasil penelitian sebelumnya, nyusun hipotesis. Kalau di bab 3 cara menguji hipotesis seperti apa? Betul Pak. Beda, nggak sama, nggak 2 kali itu. Oke Pak. Tapi di buku panduan tesis nggak jelas itu. Nggak ditambahin ya Pak uji hipotesis. Nggak jelas maksudnya apa. Iya. Nggak itu. Masa buku panduan skripsi S1 saya bikin itu. Buku panduan skripsi S1 saya bikin. Oh, S1 lebih lengkap ya Pak ya? Bukan itu. Ya, Pak. Kalau operasional juga udah ada Pak di sini Pak. Di bab 33 ini Pak, divisi operasional pengukur variabelnya. Baik dia independen sama dependen. Kalau independen Atma kan kemarin itu Pak, GDP, suku bunga sama transaksi non tunai kan Pak. Kalau independennya itu uang beredar kan Pak. Ini pengembangan tesis kamu coret nih ya, pengembangan tesis ini ya. Iya Pak, siap. Coret habis tuh. Coret habis bukan ini maksudnya. Saya akan ikutin yang sesuai bab 3 Pak. Bab 3 yang mau bilang Pak. Pengembangan tesis itu di bab 2. Ya, oke. Operasional berindependen. Ini divisi operasional variabel. Ukurannya mana ini? Ya udah benar nih divisi operasional variabel.
Nanti Iya, kemudian tabelnya, ringkasannya. Oh, dibuat tabelnya lagi, siap Pak. Ringkasan dari ringkasan divisi operasional dari tabel. Mm. Tabel sudah tunjukkan kemarin tuh. Tabelnya nomor, nama variabel atau simbol variabel. Kolom ketiga definisi variabel. Kolom keempat formulasi, kolom kelima skala pengukuran, itu isinya. Iya Pak, ada di panduan juga tadi Pak. Baik, saya tambahkan tabel ya Pak. Ya. Ini populasi ini kamu di mana tempatnya? Populasi di bawah itu ke atas. Populasi ada di bawah Pak. Ada. Itu ke atas kamu lihat nih. Subnya apa namanya? Subnya apa namanya? Itu Penentuan populasi dan sampel Pak, nama ini subnya. analisis data dan alat analisis data. Ini ada di sini. Ada di sini nih. Analisis data ada di sini nih. Ada uji normalitas. Sudah ada juga. Udah uji normalitas. Tinggal tempatnya aja ya. Iya Pak. Penentuan di babnya, subbabnya aja ya Pak ya. Baik. Ya. Sama kamu time series satu data panel kamu. Time series Pak, time series Pak. Justru beda, uji time series itu beda ujinya. Kenapa beda, Pak? Cara uji beda tuh. Cara nguji gimana Pak? Ini persamaan kamu ini, persamaannya ini. Persamaannya ini. Nah, ini persamaannya apa? Berarti persamaannya apa namanya? Ekonometrikanya ini Pak. Iya, apa data panel atau apa namanya itu? Time series. Iya, time series Pak. Time series di T ya, benar T. Iya T Pak, T. Bukan IT kan, bukan IT ya, time series. Bukan Pak, di T Pak. Ya, T aja itu. Nah kalau time series itu nanti kalau cek itu uji juga beda tuh ya, cuma cek lagi ujinya. Uji normalitas ini time series mana? Ya. Uji multikolonialitas. Boleh lihat lagi ya, uji heteroskedisitas ya. Oh, ujinya ya Pak ya. Ujinya penjelasan beda tuh, jangan sama dengan data panel, beda lagi ini. Sesi deskriptifnya, sesi itu di sini sih, aduh. Itu di atas. Pak? Sesi deskripsi di atas tuh. Waktu di bagian atas sesi deskriptif itu. Oh, di sini tempatnya di atas. Kau tunjuk lihat aja itu buku panduan deskripsi lah satu. Satu. Tinggal penempatannya aja ya Pak ya. Ya, analisis. Jalur ini analisis statik mana nih? Kenapa Pak? Analisis deskripsi statik ini biasanya di bab 4 nih biasanya udah dapat hasil baru itu. Belum Pak, itu kan baru ekonometrikanya ya Pak, baru rumus kan Pak? Jalur pad, model IPAD. Nah, kalau ini Pak, kemarin itu yang analisis jalur pad ini Pak, dari ini sebelumnya Pak. Apa dari bagian dari statistik deskriptif? Ya. Kok bagian dari analisis deskriptif jalur pad ini? Nggak salah nih. Nah, itu punya dia udah jadi lagi. Saya ikut aja Pak kemarin Pak. Saya hapus ya Pak ya. Nggak perlu ya Pak ya. Nggak, jalur pad itu apa jalur pad? Itu cuman penjelasannya doang kok Pak, bukan dalam pengujian. Jadi itu hanya pengertian aja Pak. Kalau kita lihat di sini kan hanya pengertiannya saja Pak, penjelasannya dari model-model yang ada apa aja, model apa dulu dan model apa yang dipakai kan gitu Pak. Bukan ini bagian deskripsi statistik salah itu kan 36 deskripsi statistik. Iya. Dan itu ada satu analisis jalur pad, nggak ada itu deskripsi pad. Mana ada? Apalagi itu pengantar penjelasan modelnya maksudnya Pak, model penelitiannya Pak. Ya, tapi dihapus aja Pak, nggak perlu ya Pak. Kalau penjelasan pengetahuan modal di pesan penelitian tadi kamu taruh dong. Oh, iya Pak. Lagi nih pengujian hipotesis, aduh. Ini kamu lihat subjudul analisis deskriptif. 361 jalur pad, 362 pengujian hipotesis. Aneh. Itu sendiri subnya. Itu sendiri itu. Bukan bagian dari sub. Kamu lihat judul sub itu apa? Di atas subnya apa relevan nggak? Masa deskriptif statistik di mana ada terdiri dari pengujian hipotesis? Ngaco itu. Iya Pak, saya nggak tahu dosennya siapa Pak, saya ngikut penulisannya aja Pak. Baik, saya ganti Pak. Masuk uji. Nanti bab 3 nih ya. Iya Pak. Coba urutannya itu. Bukan Pak, kalau udah saya revisi bisa ke email langsung nggak Pak supaya agak gimana gitu Pak, daripada nunggu bimbingan lagi Pak, gimana Pak? Email langsung tuh kalau saya cepat sebaca.
Saya ingatkan Bapak ya Pak, kapan ada waktu aja Pak. Kayak apa, di WA aja kalau bisa. Kalau bisa langsung di ini aja, di ketemu aja langsung. Saya nggak bisa baca sendiri itu, banyak mau tanya jadi terhenti saya. Ketemu langsung, Bapak ngajar ya Pak? Bukan, ada harus Vicon. Oh, Vicon. Nggak bisa, Oh, iya. kalau saya baca sendiri kamu nggak ada. Iya, susah ya Pak. Susah, saya merisa langsung ada orangnya. Kalau orang Hmm. malah saya merisa, karena percuma aja. Karena ini maksudnya apa? Kalau nanya ke siapa saya? Iya, betul. Setiap hari. Iya Pak, iya Pak. Kerja saya bukan itu aja. Mm-mm. Jadi kalau konsultasi saya tuh langsung ketemu di Vicon aja. Baik Pak. Terus lihat sebentar, kalau pada aku kirimnya nggak akan saya baca, nggak. Malah saya baca karena orangnya nggak ada. Mm-mm. Saya baca, apalagi kata tadi itu bab 3 kalau kamu nggak ada tuh udah malas ya tuh. Malas itu. Gimana saya nulis itu percuma aja. Iya. Ngomong langsung kan. Lebih cepat malah. Berarti Pak, kalau ini kan tinggal mencocokkan di subbabnya doang tadi Pak. Saya ngacu sama yang S1 itu atau S2 Pak? Satu aja, satu aja. Yang Bapak tulis aja ya? Ya, itu saja. Oke Pak. Itu kamu lihat juga tesis S1 bimbingan saya. Tesis S2 atau skripsi S1 bimbingan saya, lihat aja di pustaka itu. Kamu datang ke pustaka kan buka, kalau pagi sampai jam 12 kan buka, sampai jam 1 buka. Oh, Jadi baik, aja Pak, kamu baik. foto aja tuh, foto tuh. Terus Pak, kira-kira bisa kapan nih Pak kita selanjutnya Pak supaya mungkin Ya minggu depan deh aja loh. Saya kan waktu saya tuh padat banget nih. Makanya saya baik cari waktu yang mana, kapan. Apa jam Baik, 7 malam, pokoknya padat sekali. Ya. baik Pak Suparta. Jadi ini maka hari biasa udah nggak ada arsip saya supaya nggak hilang. Soalnya saya simpan di laptop saya nggak cukup itunya. Cepat penuh saya harddisknya. Tapi mantap itu Pak, edukatif Pak. Apa? Mantap Pak, edukatif. Ya 500 giga cepat habisnya kalau saya save di laptop. Kan filenya ada 3 giga, 6 giga, ada 10 giga, ada 12 giga kan. Iya Pak. Makanya saya untuk arsip aja, untuk arsip saya di YouTube itu. Saya nggak melihat seperti itunya. Iya Pak Suparta. Saya sendiri dan keluarga saya, itu mahasiswa saya lagi ngambil saya, paling itu. Ya. Itu arsip saya lah. Ayo. Itu jadi ya, apa? Kalau sekiranya Pak minggu-minggu depan ini bakal berapa lama kira-kira Pak sampai kita bisa fix final di 1 2 3 gitu Pak? Kalau kamu udah oke itu oke aja kan. Oke, 1 3 langsung aja Pak, gitu Pak. Kalau 3 udah oke, kamu susun sistematikanya udah oke itu. Oke Pak, baik Pak. Iya, dengan masalah. Baik Pak Suparta, makasih Pak. Selalu minggu lalu udah saya kasih tahu juga, bab 3 tolong lihat tesis sama skripsi, udah kasih tahu juga. Iya, kemarin itu saya kira untuk Mbak Windu doang Pak kemarin Pak. Oh, Mbak Windu kan kemarin sama Bapak kan waktu ada saya juga di minggu lalu itu. Kamu juga sama. Oh ya, sama ya Pak. Baik Pak. Aja ya. Ya Pak Windu itu sekarang belum boleh kembali deh tuh. Nah, saya kabarin Pak untuk kembali Pak. Karena belum selesai tuh. Sudah rapi sistematikanya. Begitu banyak lah. Saya kalau masih bisa, saya suka sebelain juga ujian itu. Kalau Pembimbing ya Pak. Iya, membela bimbingannya kan Pak. bela lah, saya bela. Karena masih tanggung jawab, saya jawab gini. Iya. Iya, makanya kalau udah bimbing lain kan dibiarkan aja. Saya nggak mau tuh. Iya Pak. Karena ada yang parah, misalnya bimbing mahasiswanya banyak sekali, maka perlu saya dampingi. Dulu pernah ada saya, bukan hanya saya mengoreksi dan menambahkan biasanya, bukan hanya saya. Jadi kalau saya nguji S2 lain pun saya jarang nanya, mengoreksi dan menambahkan, memperbaiki, itu tujuannya. Karena kalau nanya pasti nggak dapat, mahasiswa ngapain tanya, pasti nggak bisa dia. Saya tahu mahasiswa kalau ditanya pasti nggak bisa. Jadi saya koreksi, saya tambahkan, saya perbaiki, suruh dicatat perbaikannya apa, paling itu saya. Kalau ujian itu seperti itu. Terus lain kan kalau dan perbaiki seperti apa, sedetail, secara teknis, baru itu aja. Ya itu ya, nanti perbaiki ya. Iya Pak. Pak sebentar Pak, ini saya lagi buka pedoman skripsi, sebentar aja Pak, paling 5 menit. Ya, Saya cuma mau konfirmasi aja Pak. Iya, coba. Uh, Kamu dapat deh. Ada Pak. Coba lihat mana. Ya habis ini kamu keluar aja, ini saya bingung satu ya habis ini ya. Iya Pak, iya Pak. Keluar aja usahanya.
Gede lagi. Oh, lanjut deh Pak. Nanti saya ini Pak, saya sesuaikan sama ini S1 aja ya Pak ya. Satu Lanjut. lebih jelas ada penjelasannya tuh. Iya, baik. Saya bikin tuh bukunya udah 5 tahun lulus sudah bikin tuh. Baik Pak, nanti saya sesuaikan aja ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Selamat siang Pak. So, strong ya, abis ini kamu ujian sempro aja ya. Amin, amin. Makasih Pak. Sempro Iya ya. Pak. Ya, Baik Pak, makasih Pak. Ya. ya, ya silakan. Atma. Assalamualaikum Pak. Selamat, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ini Pak salam Saudari Firana apa? Vira. Vira. Gimana Iya, baik, Vira? Pak. Gimana? Iya, jadi berdasarkan sidang kemarin Pak, ada apa namanya? Saya kan disuruh hitung ulang Pak untuk datanya. Ya, Kemudian yang paling disoroti adalah mengenai tentang uji F yang probabilitasnya saya masih di atas 0,05. ya betul. Jadi kemudian saya kemarin uji data mengolah data ulang. Terus sebelumnya observasi saya kan jumlahnya 155 untuk 35 perusahaan dan Ya, sekarang di uji data ulang probabilitasnya sudah di bawah 0,05 untuk uji F-nya. ya, Itu observasinya berjumlah 152 untuk 35 perusahaan, Pak. ya. Nah, kemudian yang saya ganti juga itu bukan saya ganti sih, Pak, tapi menambahkan informasi. Jadi kan saya menghitung return saham itu diberi masukan untuk menggunakan harga saham pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Ya, ya. Ya, itu saya belum sampaikan pada sidang kemarin bahwa saya menggunakan harga saham itu. Jadi saya menambahkan informasi mengenai perhitungan harga sahamnya. Ya. Kemudian saya juga memperbaiki tentang penampilan jumlah observasinya, Pak. Jadi pada saat penentuan sampel saya hanya memasukkan jumlah sampel sebanyak 175, padahal saya sudah mengurangi beserta observasinya. Jadi saya masukkan tambahan mengenai outlier, keterangan outlier. Jadi total di bawahnya itu sudah 152 observasi, Pak. Terus kemudian saya juga memperbaiki mengenai implikasi manajerial yang sesuai dengan saran Bu Vidi. Jadi waktu kemarin itu saya hanya menyampaikan sama seperti kayak hasil uji kayak menyampaikan hasil uji aja, tapi saya sekarang mengembanginya dengan apa yang terjadi di lapangan seperti itu, Pak. Tapi secara keseluruhan untuk hasil ujinya masih tetap sama, Pak. Untuk SR-nya sendiri itu masih tidak berpengaruh terhadap return saham. Kemudian DER untuk leverage dan juga ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh untuk return saham, sedangkan untuk probabilitas yang saya proksikan menggunakan ROA itu dia berpengaruh signifikan terhadap return sahamnya, Pak. F-nya berapa? F statistiknya berapa? Adjusted SQ. Coba buka dong, kamu tulis yang mana? Buka skripsinya yang kamu rubah itu apa aja? Oke, baik Pak. Buka bab 4 itu. Kan bab 4 kan? Iya. Nah, coba buka aja yang kamu rubah itu mana? Nah, Yang sesuai dengan saya tanya, yang sesuai saya tanya kan? Yang sebagian saya coba buka deh, bab 4. Yang mana kamu rubah? Yang saya tanya apa, kamu rubah apa? Coba gedein lagi. Digedein dia. Baik Pak. Jadi pertama itu adalah di bagian sini Pak mengenai outlier. Saya sudah memasukkan keterangan mengenai outlier, jadi total sampelnya itu sama dengan total observasinya Pak. Terus kemudian untuk pelan-pelan mana saya rubah? Yang saya rubah itu mana? yang ini Pak, mengenai ini Pak. Pertama kriteria sampel dari paling atas banget di untuk bab 4-nya. Terus apa lagi? Kemudian saya merubah
untuk uji F-nya. Mau uji F perlu, mau uji F. Iya, kemarin Uji F kan nggak perlu. Uji F kemarin memang nggak perlu uji F. kemarin Uji F itu emang ada hipotesis uji F. Udah mau uji apa uji F itu? ini Pak, uji apa koefisien determinasi ini kan sama kayak uji F gitu Pak. Nah itu Iya, kemarin bukan. Uji F nggak perlu, uji F nggak perlu. Nggak ada uji hipotesis F, nggak ada. Kamu penjelasan hasil dari regresi aja, nggak ada uji hipotesis F, nggak ada. Uji F itu tuh uji hipotesis kan nggak ada kan? Iya kemarin soalnya yang ini juga disoroti Pak karena probabilitas F statistiknya masih di atas 0,0. Ya, tapi bukan uji hipotesis tuh, bukan uji hipotesis. Oke. Hanya penjelasan di dalam hasil regresinya kamu aja. Oke. Ada uji hipotesis, uji F, ada uji hipotesis. Mau uji hipotesis mana? Uji hipotesis mana? Uji hipotesis satu tolak. Menggunakan apa tuh? Sebelum dapat sebelumnya dong. Uji hipotesis mana? Uji hipotesis satu mana? Hasil uji hipotesis satu mana? Ini. Ini Pak, pengujian hipotesis satu ini. Iya Pak, uji T itu uji F. Ini uji T. Uji T. Yang kedua? Ini yang kedua ini adalah apa untuk ukuran uji T itu uji T bukan uji F. Ini uji T Pak. Yang ketiga? Ini yang ketiga untuk profitabilitasnya yang menggunakan ROA itu dia berpengaruh positif Pak. Uji apa? Bukan uji T juga Pak. Terus apa lagi itu? Yang terakhir itu adalah DER itu tidak berpengaruh terhadap return saham. Uji apa? Uji T Pak. Berarti uji F nggak ada kan? Uji F yang atas ini Pak. Nggak ada uji F. Uji F itu hipotesis nggak ada, uji F hipotesis nggak ada. Hipotesis kamu ke uji T aja. Mau hipotesis itu berapa? Empat nggak ada uji F. Ya? Ya baik Pak. Mana ada uji F? Uji F itu kalau kamu pakai uji F itu menjelaskan hasil itu nggak apa-apa. Hasilnya menjelaskan, tapi kalau untuk uji hipotesis ya. Oh ya baik Pak. Itu udah hipotesis sudah diuji, uji T itu 4, apalagi. Jadi kalau jelaskan hasil nggak apa, jelaskan hasil baru. Ya, jelaskan hasil baru kamu lihat tuh uji F testnya gimana, itu segera menjelaskan hasil aja. Iya. Terus apa lagi itu? Kemudian ini kemudian di bab 4 itu saya merubah implikasi manajerial sih Pak. Manajerialnya apa? Secara implikasi manajerialnya itu kemarin saya kayak hanya menyampaikan bahwa hasil regresinya seperti ini, uji T-nya seperti ini. Tapi ini saya kembangkan lagi kata-katanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan gitu Pak. Jadi misalnya hasil penelitian pengungkapan SR ini kan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian saham. Ini menunjukkan bahwa pengungkapan SR tuh yang ada belum mendapat perhatian dari investor seperti yang Bapak sampaikan pada sidang kemarin. Sebenarnya bukan banyak atau sedikitnya poin-poin yang disampaikan oleh perusahaan akan dapat berpengaruh terhadap return saham, tapi bagaimana investor itu memandang bahwa pengungkapan SR itu belum menjadi poin utama yang dijadikan investor untuk melakukan investasinya pada perusahaan, Pak, gitu. Itu form saya mana kemarin? Form itu apa? Berita acara ujian kemarin apa sih? Berita acara ujian saya lupa, saya cari mana nih. Saya tulis di mana di file saya form uji skripsi. Maksudnya apa Pak? Yang diperbaiki gitu Pak? Iya, ada formulirnya berita acara mana sih? Oh ini. Ada ini, Pak? Berita acara saya. Ada punya berita acara saya nggak? Yang sekripsi itu ada seketik itu. Ini. Mana? Ini Pak. Ini skripsi ini. Bukan skripsi, berita acaranya itu. Berita acara mana? Form berita acara yang ujian sidang skripsi kemarin.
Oh, saya nggak dapat sih, Pak. Ini saya disuruh sama Mas Dika untuk merangkum dari video yang ada, materi apa saja yang dikoreksi, kemudian saya menyampaikan ini beserta dengan koreksi saya gitu, Pak. Oh, ini ada nih. Form penguji sidang ketua penguji, form sidang. Wah, ini ada nih. Ini ada. Ya. Ya. Saya punya ini ada nih. Ini ada, sebentar. Nih, sebentar saya coba saya share ke kamu ya. Kamu tutup ini dulu, tutup ini dulu. Saya share punya saya. Kelihatan belum? Iya, Pak. Nah, ini terbelakang. Katakan sudah baik ya. Kajian teori perlu ditambahkan bahwa SR bisa mempengaruhi sepanjang informasi yang diungkapkan dalam SR lebih banyak sesuai ketentuan. Tadi udah kamu berubah belum? Ini kajian teori ditambahkan bahwa SR mempengaruhi. SR bisa mempengaruhi sepanjang informasi. Ada nggak kata-kata yang ikut tambahan? SR itu kan SR itu apa yang sustainable reporting kan? Iya, betul, Pak. Apa bisa mempengaruhi sepanjang informasi yang diungkapkan dalam SR lebih banyak sesuai ketentuan. Kan nanti ini, kamu kenapa nggak pengaruhi SR? SR itu karena informasinya kan yang dilaporkan sedikit, cuma berapa persen? Cuma 20% berapa? 15-20%, Pak. Nah, itu nanti ada 20% cuman. Jadi kamu harus sampaikan di kajian teori kalau sepanjang SR-nya itu maksimal dilaporkan item-itemnya baru bisa, kalau enggak percuma aja. Kamu tambahkan belum ini itu kajian teori mah? Belum, Pak. Nah, tambahkan nih ya. Iya, baik, Pak. Metodologi penelitian. Penulisan rumus regresi perlu sesuai aturan penulisan. Aduh, kalau kamu rubah belum nih? Sudah, Pak. Mana cek lagi ya. Hasil penelitian harusnya dilihat dalam analisis hasil, dilihat gimana sebaran data masing-masing variabel ya. Untuk SR tidak pengaruh terhadap harga saham. Kenapa? Udah kamu jawab ini. Kenapa SR tidak pengaruh terhadap harga saham? Harusnya karena ini, Pak, investor itu belum menjadikan pengungkapan SR itu belum mampu menjadikan dia sebagai suatu yang dipertimbangkan oleh investor untuk menaruh investasinya, Pak, pada perusahaan. Nah, itu aja? Iya. Ini tambah bukan itu, saya tambahkan ini juga teman nih. Kemudian di data terlihat bahwa kandungan informasi SR itu rendah sekali. Iya, karena dilihat dari rata-rata SR-nya 0,15%, 0,15 cuman rata-ratanya. Jadi ini harus tambahkan nih, penyebabnya karena ini. Baik, Pak. Tambahkan tuh, kasih tahu saya tuh lagi dirubah, kenapa tidak pengaruh dilihat dari ini kamu rubah nih, kandungan informasi nggak terpenuhi. Oke, baik, iya, kecuali terus angka SR yang 0,5 udah kamu buang belum? 0,59 dibuang belum nih? Angka SR? Sudah, Pak. Hah? Saya sudah hitung data ulang sih, Pak. Udah? Udah. Ini aplikasi hasil, saran dari penelitian ini harusnya menyarankan apakah perlu diteliti lagi dampak SR terhadap return saham. Perlu nggak teliti lagi? Ada nggak saran itu seperti itu? Ada nggak saran seperti itu? Ada nggak? Saran seperti itu saya masukkan sih, Pak, dan saya masukkan tuh kalau bisa itu diteliti untuk perusahaan lain juga, Pak, karena sekarang kan syaratnya apa? Karena syaratnya kalau sepanjang kandungan informasi 40% ke atas seharusnya. Jangan kalau masih di bawah 20% pasti nggak pengaruh lah. Baik, Pak. Itu ke situ syaratnya itu. Jadi kelemahan penelitian kamu adalah karena SR itu sustainable reporting rata-rata perusahaan melaporkan baru 0,15. Ya? Iya, baik, Pak. 15. Nah, sehingga ada pengaruh. Itu
ini apa keterbatasan. Syaratnya adalah untuk penelitian berikutnya apabila meneliti SR juga harus dilihat lagi apakah rata-ratanya udah mulai di atas 40% belum. Kalau enggak jangan lagi diteliti, percuma juga gitu loh. Oh, baik Pak. Itu kamu tambahkan itu. Kalau ini kamu itu aja kamu ambil aja nih yang saya ambil ya. Iya, baik Pak. Sebentar. Ini coba foto aja nih, cari foto aja. Kelihatan gede nggak? Bisa Kelihatan. baca. Di foto aja nih, ya. Baik Pak. Udah, kamu cek lagi nih ya. Baik Pak. Ini aja kamu buka yang saya itu. Baik Pak. Selebihnya urusan pembimbing kamu Mbak Ira ya. Oh iya, kemarin sih saya udah ini sih Pak, sudah konsultasi sama Bu Ira dan saya udah dapat tanda tangan Bu Ira mengenai daftar koreksi yang diberikan Pak. Ya untuk koreksi yang dia koreksi kan, gak usah kan belum. Iya, betul Ya, Pak. itu aja ya. Ini perlu kamu cek. Ini nggak banyak ya. Iya baik Pak, nanti kalau misalnya saya sudah selesai mengkoreksi, saya akan kirim ke Iya. Bapak lagi Pak. Vikon lagi ya, Vikon ya. Kamu kasih tahu, kamu tandain di tulisan kamu mana kamu koreksi. Misalnya ini pertanyaan saya pertama tentang latar belakang ya. Nah, ini nggak usah nih kan. Yang kedua kajian teori, kamu udah sampaikan belum di kajian teori ini ya? Iya baik Pak. Dan yang kedua metodologi, penulisan rumus regresi itu udah kamu koreksi, bilang udah tunjukkan halaman berapa gitu kan? Iya baik. Hasil penelitian, nah ini kamu lihat di halaman berapa kamu koreksi? Nomor 5, jadi ada 4 sebenarnya, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Baik Nomor Pak. 4 itu mungkin ada beberapa penjelasan, tapi intinya 1 aja itu ya. Iya Itu, baik Pak. tuh. Pak. Terima kasih Pak. Ya itu kita lagi saya keluar dulu, mana nih? Ini keluarnya ini keluar ini. Nah itu ya. Iya baik Pak. Udah ngerti belum? Sudah Pak. Sudah ya. Iya. Kamu udah cukup foto tadi, coba kamu rubah aja, tinggal sedikit lagi kok ya. Iya baik. Jadi Berarti nanti apa? tinggal kajiannya, implikasinya sama itu ya Pak. Saran itu keterbatasan sama saran. Keterbatasan dan sarannya ya Pak. Baik Ya, Pak. itu aja ya. Iya baik Pak. Oke, kalau nggak ada lagi ya, terima kasih udah masuk ke sini ya. Pak maaf Pak, sebelumnya kalau yang tadi itu boleh saya foto lagi nggak Pak? Oh belum ke foto belum ya deh. Ke foto sih Pak, tapi ternyata buram karena Iya oke. Nih udah kelihatan belum nih? Coba kau pastikan dulu ya, bersih tuh enggak ya, bersihkan dulu. Baik Pak. Itu saya email ke kamu bisa juga, emailnya berapa? Langsung sekarang saya email nih. Ini sudah Pak, sudah saya kirim screen juga, terima kasih Pak. Udah. Terima kasih Pak. Udah. Ya. Ya Pak. Oke, ya mungkin nanti kalau ada sempat jam 8 malam kita sebentar aja. Ya. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Fadnya. Ya, assalamualaikum. I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? I'm feeling like I'm famous, the talk
someone